Sudah, Bu. Ya, hari ini kita masuk di pertemuan ke-9, kita akan membahas mengenai pengantar pada framework TOGAF ya. Nah, di mata kuliah ini arsitektur enterprise atau arsitektur perusahaan, di mana banyak yang masuk ke dalam fokus di arsitektur perusahaan ini ya. Kalau teman-teman masih ingat di pertemuan sebelumnya, akan ada yang namanya bisnis arsitektur, kemudian ada yang namanya apa namanya aplikasi arsitektur, data arsitektur, kemudian ada eh, infrastrukturnya. Nah, itu semuanya tergabung di dalam sebuah atau lingkup daripada arsitektur enterprise ya. Nah, apa itu yang dimaksud dengan framework ya? Framework ini adalah kerangka kerja atau kita sering sebut sebagai blueprint ya, di mana nanti framework inilah fungsinya untuk merencanakan sebuah strategi daripada perusahaan. Karena kalau kita berbicara masalah enterprise atau perusahaan, itu kan sangat luas sekali, sangat besar sekali ya. Seperti halnya kalau kita analogikan, teman-teman mau membangun rumah, paling gampang ya, misalnya kita mau membangun rumah, dari kondisi rumahnya itu masih belum ada sama sekali, maka kita akan gimana sih caranya supaya kita bisa membangun apa namanya rumah ini gitu ya, atau membangun perusahaan ini. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita rancang dulu kan. Kita rancang, bisa pakai arsitek, arsitek, pakai jasa arsitek ataupun kita sendiri gitu. Nah, artinya kita rancang dulu di awal. Kita mau bikinnya itu kayak gimana? Mau membangunnya seperti apa? Gambaran rumahnya nanti kayak gimana? Lantai 1 atau lantai 2 atau lantai 3. Kemudian atapnya nanti di mana? Kemudian apa itu namanya? Pondasinya bagaimana? Nah, itu kita rancang dulu. Sama halnya dengan framework ini, maka di dalam perusahaan ketika ingin membangun sebuah arsitektur perusahaan, perusahaan tersebut harus menyiapkan sebuah framework atau kerangka kerja atau blueprint di mana nanti isinya adalah strategi-strategi atau rencana-rencana strategi daripada perusahaan itu. Perusahaannya mau bagaimana, divisinya ada berapa, kemudian nanti bisnisnya tentang apa, kemudian nanti harus diselaraskan dengan aplikasi yang digunakan atau IT yang digunakan apa gitu ya, atau sistem yang digunakan apa. Nah, itu adalah frameworknya. Nah, TOGAF ini adalah salah satu framework ya di dalam arsitektur enterprise. Sebenarnya ada sangat banyak, ada Zahman, kemudian ada Dodaf gitu ya, dan ada TOGAF misalnya. Nah, kenapa kita mempelajari TOGAF? Karena ini adalah framework yang paling baik ya, atau framework yang sudah diakui, terbukti lebih baik daripada framework-framework yang lain ya. Nah, kita lihat di sini ada yang namanya sejarah daripada TOGAF. TOGAF ini kepanjangan dari The Open Group Architecture Framework ya. TOGAF, The Open Group Architecture Framework, di mana ini adalah sebuah kerangka kerja yang dapat diterima secara luas dalam pengembangan arsitektur perusahaan. Artinya, framework TOGAF ini adalah framework yang sangat familiar yang digunakan oleh hampir seluruh perusahaan ya. TOGAF ini dimulai di awal tahun 90-an. Di awal tahun 90-an itu eh, apa namanya muncullah TOGAF versi pertama atau TOGAF 1.0 ya. Nah, kemudian sampai dengan tahun 2006 ya atau 2000 ya sambil berjalannya waktu pasti ada revisi-revisi daripada framework ini sampai dengan tahun 2001 ada TOGAF 7, kemudian TOGAF 8 muncul. Di tahun 2006 ada versi revisi daripada TOGAF 8 ya, sampai dengan tahun 2012 itu sudah masuk kepada versi TOGAF 9.0. Bahkan sekarang kalau nggak salah sudah versi 9.2 ya, yang sekarang, yang terakhir. Nah, 9.2. Ini adalah
sejarah daripada framework TOGAF ini ya. Kenapa sih kita harus perlu membuat merancang arsitektur perusahaan atau arsitektur enterprise? Ini enterprise ini saya rubah kata-katanya menjadi perusahaan ya, karena enterprise ini kan sebenarnya adalah perusahaan, supaya lebih gampang memahaminya. Kenapa kita harus ketika ingin merancang arsitektur perusahaan kita butuh yang namanya framework ya atau kerangka kerja. Ini nanti yang akan membantu perusahaan tersebut membangun bisnisnya, dan usahakan bisnis tersebut harus alignment atau harus setara dengan IT infrastruktur yang akan digunakan ya. Contohnya gini, katakanlah perusahaan itu adalah sebuah kampus atau universitas ya. Nah, universitas ini lini bisnisnya apa? Dia kan intinya adalah pendidikan ya, pendidikan atau katakanlah proses belajar mengajar di sana. Maka bisnisnya adalah seperti itu. Di sana ada yang namanya sistem apa yang karena bisnisnya adalah tentang kampus atau universitas atau perguruan tinggi, maka diselaraskan dengan sistem yang akan digunakan di dalam perusahaan tersebut. Maka kita butuh yang namanya sistem, katakanlah sistem penerimaan mahasiswa baru, kemudian kita butuh yang namanya sistem absensi mahasiswa dan absensi dosen, kemudian penjadwalan dan sebagainya, supaya selaras antara bisnis daripada perguruan tinggi tersebut dengan IT infrastruktur atau aplikasi yang akan digunakan di dalam perusahaan tersebut ya. Jadi harus seimbang. Caranya gimana? Kita butuh yang namanya framework atau kerangka kerja tadi supaya selaras, supaya tetap di jalurnya ya. Nah, ini ada yang namanya TOGAF dokumen. Dokumen-dokumen TOGAF itu apa aja sih yang dibutuhkan? Yang pertama, ada 7 ya. Ada 7 dokumen TOGAF. Yang pertama adalah introduction. Introduction di sini adalah awal mulanya mau seperti apa sih perusahaan ini. Atau misalnya kita membangun sebuah perusahaan itu mau perusahaan apa gitu dulu kan. Kemudian yang kedua adalah ADM atau Architecture Development Method. Ini adalah hal yang paling penting di dalam TOGAF dokumen ya. ADM-nya atau Architecture Development Method-nya. Metode-metode pengembangan daripada arsitekturnya nanti mau seperti apa. Kemudian ada yang namanya ADM guidelines ya. Guidelines ini berarti dia adalah panduan ya atau petunjuk dan teknis gimana cara mengaplikasikan TOGAF ADM ini. Kemudian yang keempat ini adalah arsitektur konten. Arsitektur konten di sini berisi apa? Berisi elemen-elemen yang berhubungan dengan perusahaan ya. Misalnya nanti dia ada yang namanya katalog, matriks, diagram yang ada di ketika ingin merancang sebuah arsitektur perusahaan. Kemudian ada yang namanya enterprise continuum dan tools, kemudian ada reference model dan ada arsitektur capability framework. Enterprise continuum and tools ini serta reference model ini merupakan sebuah repository atau tempat menyimpan segala kelengkapan daripada arsitektur enterprise. Misalnya penyimpanan tools, penyimpanan tipologi, penyimpanan katalog, dan sebagainya. Kemudian ada arsitektur capability framework. Nah, ini adalah memuat proses, peran, tanggung jawab dalam organisasi sehingga nanti arsitektur yang akan dibangun itu bisa berfungsi dengan baik. Jadi di dalam dokumen TOGAF itu ada 7 bagian yang harus ada ya. Nah, kalau misalnya digambarkan di dalam penggambaran ini, dari 7 dokumen tadi, ada yang namanya penempatan ya. Penempatan posisinya ada di mana ya. Mengelompokkan berbagai macam bagian pada dokumen TOGAF. Dimulai dari metode. Kalau yang pertama introduction itu hanya kan sama seperti nanti kita akan lihat ADM, ada yang namanya preliminary, itu adalah bagian awal ya daripada perancangan arsitektur. Nah, ada yang namanya metode, kemudian best practice-nya ya. Kemudian ada yang namanya governance-nya atau tata kelolanya, ada yang namanya repository atau penyimpanan, dan ada yang namanya komponen-komponennya ya. Nah, misalnya yang pertama, dokumen TOGAF yang pertama adalah metodenya. Metodenya ini masuk ke
poin yang kedua tadi yaitu ADM, Architecture Development Method. Inilah nanti tempat kita akan merancang metode yang di dalam perusahaan itu nanti mau seperti apa. Nanti di dalam gambar ini fokus dari segala atau yang dikatakan core dari TOGAF-nya itu sendiri atau framework TOGAF itu adalah ini ADM. Makanya sering disebut TOGAF ADM. Nah, metodenya seperti apa ini yang gambar ini? Yang waktu di awal materi kita sempat saya tunjukkan gimana sih Bu nanti hasil akhir daripada arsitektur enterprise itu adalah gini, penggambaran si ADM TOGAF ini ya. Nah, ini adalah metodenya. Kemudian best practice-nya adalah di ADM guidelines yang poin nomor 3. Nih ya, poin nomor 3 ini. Jadi poin nomor 2 adalah metodenya. Kemudian ada yang namanya komponen. Ya, komponen di dalam TOGAF dokumen itu salah satunya bagian TOGAF dokumennya adalah arsitektur konten namanya. Kemudian ada yang namanya repository. Repository itu terdiri dari tadi enterprise continuum and tools dan reference models ya. 5 dan 6. Kemudian nanti ada governance-nya. Governance-nya ini adalah si arsitektur capability framework. Nah, ini adalah TOGAF dokumennya. Pengelompokan berbagai macam dokumen-dokumen TOGAF ke dalam bentuk-bentuk metode, best practice, komponen, governance, dan repository ya. Nah, ini tadi sudah dibahas ya mengenai ADM itu adalah arsitektur development method. Ini adalah bagian kedua daripada entry point di TOGAF reference dokumen di mana dia dikatakan sebagai crop circle diagram ya. Ini crop circle diagram atau dikatakan dia adalah TOGAF wheel. Apa sih TOGAF wheel itu yang ini nanti? Nah, ini yang dikatakan TOGAF wheel itu. Inilah yang dikatakan sebagai TOGAF ADM ya. TOGAF Architecture Development Method atau TOGAF wheel namanya ya. Wheel itu kan artinya apa sih namanya? Seperti mutar gitu ya. Nah, ini yang akan mendeskripsikan beberapa fase-fase yang ada di dalam metode. Nanti kita akan lihat di sini. Karena di sini kan ada banyak-banyak fase ya. Mulai dari A, B, C, D, E, F, G, H sampai dengan H. Kemudian part ketiga yaitu guidelines tadi ya, membahas tentang guidelines ataupun membahas tentang pedoman ataupun petunjuk. Kemudian tadi ada part keempat arsitektur konten, ini berisi elemen-elemen yang akan digunakan di dalam mengembangkan arsitektur perusahaan tersebut, bisa katalog, matriks, diagram dan sebagainya. Kemudian ada part kelima dan keenam yang ini tadi. Part 5 dan ke-6 ini akan membahas mengenai repository ya, atau tempat penyimpanan daripada kelengkapan arsitektur enterprise tersebut. Kemudian part ke-7 ini membahas mengenai arsitektur governance, meliputi repository manajemen ya. Kemudian selanjutnya di dalam TOGAF ini ada yang namanya key point. Poin-poin kunci di dalam TOGAF. Yang pertama ini ada ADM crop cycle diagram ini intinya adalah disinilah di ADM crop circle inilah poin penting ketika kita ingin membuat atau merancang sebuah arsitektur daripada perusahaan, di mana nanti di dalamnya ada sangat banyak atau ada fase-fase ya, ada fase-fase yang digunakan untuk bisa menjalankan atau merancang arsitektur enterprise. Dimulai dari nih, masing-masing dari 8 fase berkontribusi untuk mencapai tujuan strategis yang ditentukan. Dari visi keseluruhan arsitektur yaitu fase A hingga pemeliharaan arsitektur yang digunakan yaitu fase H. Urutan ini yang disebut sebagai siklus ADM ya. Ini yang dikatakan sebagai TOGAF wheel tadi ya, terjadi dalam konteks ketika merancang arsitektur. Jadi dari fase A, ini arsitektur vision, sampai di fase H, arsitektur change management. Nah, poin pentingnya ini tadi, bahwa di ADM crop cycle diagram, ini namanya ADM crop cycle diagram ini adalah metode yang akan digunakan untuk merancang arsitektur perusahaan.
Kemudian yang poin penting selanjutnya adalah the work carried out is supervised by the architecture board. Artinya secara keseluruhan perancangan arsitektur perusahaan ini atau ADM crop circle diagram ini dipantau atau disupervisi oleh arsitektur board atau stakeholder yang berhubungan dengan perusahaan tersebut ya. Apakah dia seorang bisnis, apakah dia seorang IS stakeholders dan sebagainya. Mereka yang akan artinya mereka yang akan memantau perancangan arsitektur perusahaan ini. Itu nanti akan dipantau oleh para stakeholder yang terlibat di dalam perusahaan tersebut. Ya harusnya seperti itu ya. Misalnya gini, ketika dia membangun sebuah perusahaan, di alignment atau setara dengan diselaraskan dengan IS atau information system yang akan digunakan, maka pihak yang memberikan atau stakeholder dari IS ini kan pasti akan memantau ini benar nggak sih, ini nanti jadi nggak sih sesuai dengan yang diharapkan. Kalau nggak kan saya sayang ngeluarin duit atau misalnya saham saya di sana akan sia-sia seperti itu. Jadi semuanya akan dipantau oleh para stakeholder yang terlibat di dalam kepentingan bisnis atau kepentingan perusahaan tersebut ya. Nah, ini poin kunci yang kedua daripada Autograph. Nah, yang ketiga adalah the central position occupied by requirement management in the diagram is testament to the pivotal role ya. Artinya setiap masing-masing tahapan ini memiliki yang namanya requirement management sendiri. Jadi di tiap di tengah-tengah ini ada yang namanya requirement management ya, kebutuhan masing-masing. Kayak misalnya fase A arsitektur vision. Nah, kebutuhannya apa? Fase B apa? C apa? Sampai dengan fase di H. Di tiap-tiap fase ini memiliki yang namanya requirement management. Dan yang terakhir adalah poin penting yang poin kunci yang terakhir di dalam TOGAF ini adalah fundamentally, the aim of an ADM cycle is successfully complete a transformation project. Artinya, tujuan akhir daripada ADM cycle ini atau arsitektur development method ini adalah tujuannya bagaimana proyek itu bertransformasi menjadi lebih komplit dan sukses. Tujuannya adalah gimana arsitektur perusahaan ini bisa dirancang dengan baik, ya, bisa digunakan dengan baik sehingga tujuan akhirnya nanti bagian akhirnya adalah terjadinya yang namanya tujuan bisnisnya bisa tercapai ya. Nah, ini TOGAF key point-nya. Nah, ini dia yang tadi dikatakan sebagai apa namanya? Poin kunci ya, atau ini kita sering sebut sebagai TOGAF ADM. Ini yang namanya arsitektur development method, di mana masing-masing memiliki fase-fase. Jadi ketika nanti kita akan merancang sebuah framework TOGAF, inilah yang akan kita rancang. Dimulai dari preliminary, kemudian masuk ke fase A, ya, arsitektur vision. Berarti kan ini visi daripada arsitektur itu seperti apa. Kemudian bisnisnya seperti apa, bisnis arsitekturnya seperti apa ya. Nah, ini yang tunggu ya, stop share ini ada yang detailnya mengenai penjelasan daripada TOGAF ADM tadi. Nah, seperti ini. Terlihat ya? Terlihat nggak ini gambarnya? Detail daripada TOGAF ADM. Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Dimulai dari preliminary ya. Artinya ini adalah perumusan kerangka dan prinsip penerapan IT tadi. Kenapa sih kita harus membangun sebuah framework menggunakan TOGAF? Kemudian apa sih kayak misalnya kalau di awal kita kan pasti akan menganalisa atau apa latar belakangnya ya. Maka ini yang namanya perumusan kerangka dan prinsip penerapan IT. Kemudian di fase ini fase A, B, C, D ini masuk ke dalam fase pemetaan dan pengembangan arsitektur IT-nya ya. Mulai dari vision arsitektur, bisnis arsitektur, kemudian nanti ada information system arsitektur ya dan sebagainya, itu nanti yang akan digunakan untuk mengembangkan atau memetakan pengembangan arsitektur enterprise. Di sini ada fase C, IS arsitektur terdiri dari data arsitektur dan application arsitektur ya.
Kemudian ada yang namanya opportunity and solution. Ini adalah analisa gap antara arsitektur saat ini dan masa depan. Ada pemisah ya atau gap antara opportunity and solution antara kondisi sekarang dengan kondisi yang akan datang. Kemudian ada yang namanya fase F, migration dan planning. Ini adalah bagaimana merencanakan proses migrasi ke arsitektur yang baru. Ketika mau berpindah ya, perpindahan ini nggak harus perpindahan data. Kadang-kadang perpindahan sebuah arsitektur baru juga butuh yang namanya perencanaan. Kemudian ada implementation governance. Ini adalah pengawasan ketaatan ya atau tata kelola daripada proyek-proyek implementasi terhadap arsitektur tersebut atau governance-nya. Dan fase yang ke H ini adalah arsitektur change management. Bagaimana reevaluasi, bagaimana mengevaluasi kembali relevansi dari arsitektur dan bagaimana tren teknologi yang terlibat di dalam perancangan arsitektur perusahaan tersebut. Jadi ini adalah fase-fase yang akan digunakan ketika kita akan merancang sebuah framework terutama menggunakan TOGAF ADM ya. Jadi ini TOGAF ADM namanya. Seperti ini. Sampai di sini untuk materi hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan saya kembali ke sini. Nah, ini materi kita ya. Jadi hanya baru pengantar saja. Jadi ini poin penting daripada merancang sebuah framework menggunakan TOGAF. Jadi fokus kita nanti terhadap ini ya. Mulai dari preliminary sampai dengan fase dari A, B, C, D, E, F sampai H. Dari masing-masing arsitektur vision ini didetailkan, dituliskan. Bagaimana arsitektur visionnya? Tadi di bagian C ini ada tulisan kan, kalau IS arsitektur ini adalah terdiri dari data arsitektur dan application arsitektur. Kita harus ingat bahwa di dalam arsitektur perusahaan itu terdiri dari 4 domain ya, 4 domain arsitektur. Ada yang namanya bisnis arsitektur, data arsitektur, kemudian aplikasi arsitektur, dan teknologi daripada arsitekturnya ya. Nah, itu yang paling penting di dalam arsitektur perusahaan tersebut. Ada yang ingin ditanyakan? Materi kita sampai di sini. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya cukupkan sampai di sini dulu materi hari ini. Ya, selebihnya teman-teman mulai menyicil mengerjakan tugas yang harus kita presentasikan nanti di akhir mengenai bagaimana merancang. Pilih salah satu perusahaan yang akan kamu bikin arsitektur perusahaannya ya. Terima kasih untuk hari ini. Selamat pagi. Semoga bermanfaat materi hari ini. Ya, untuk latihan soalnya kita tiadakan dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.